sakit atau orang Tanjung Bumi sakit, nggak perlu datang ke Bangkalan. Cukup di sana Ya. Cukup di sana, nanti pesertanya ganti. Tapi kalau dirujuk di sini nggak apa-apa. Oh ya, boleh dirujuk. Artinya kalau untuk pendaftarannya nggak perlu datang ke BPJS. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lamin Haris dari Jalan Santosa Pemirsa. Hari ini saya menindaklanjuti dari podcast sebelumnya, LGGD sebelumnya, dan terkait dengan urusan persiapan Bangkalan menuju UHC. Sekarang saya bersama Pak Ketua BPJS Madura, bersama Pak Agung. Di bidang apa Pak Agung? KPP Pak, kepesertaan. KPP pesertaan bersama perawat Dinkes, dan juga dari, kalau beliaunya ini tidak hanya dari urusan Dinkes hari ini, ada beberapa peran ya. Satu di Dinkes, juga di rumah sakit, urusan masalah Vaskes, dan ada juga Pak Faruk, Ketua BPJS Bangkalan. Biar tidak memakan banyak waktu, saya perkenalkan sendiri masing-masing. Pak Penakib, sebelum ke yang lain, kita kan pernah bicara dulu tentang masalah bagaimana Bangkalan, Pak Penakib pernah menceritakan masalah kesuksesan dari Sampang, gitu ya, sehingga dimulailah. Meskipun sebelumnya saya berbicara dengan Pak Dr. Farhad itu pengen juga lanap suara lamba setelah UHC sebetulnya. Cuma waktu itu kan kita bicara Pak Penakib, bagaimana sebetulnya tentang masalah per-UHC ini untuk di Kabupaten Bangkalan setelah kita melakukan LGGD waktu itu. Baik, terima kasih Bang Aliman, Mas Agung, Dr. Farhad, Pak Faruk. Sebenarnya Bangkalan ini sudah melakukan beberapa langkah untuk percepatan terselenggaranya UHC. Percepatan ya, catatannya ya. Percepatan artinya, kalau percepatan itu bukan hanya sekedar lari konstan, tapi mungkin lari, loncat, dan terbang gitu, sehingga akhirnya segera tercapai. Karena bagaimanapun ini ditunggu oleh masyarakat, ini dinanti oleh masyarakat, sehingga beberapa waktu yang sempat saya ceritakan, ada orang yang harus terpaksa meninggal di rumahnya karena tidak berani datang ke rumah sakit. Kalau sekarang sudah tidak boleh terjadi. Bangkalan sudah akan menyongsong itu, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini bisa segera diimplementasikan, sehingga saya menyatakan kemarin merdeka kesehatan seperti yang terjadi di Sampang. Merdeka kesehatan. Kalau Pak Nadiem kan merdeka belajar. Ini merdeka kesehatan. Pak Penakib. Ya. Artinya dia itu udah merdeka ya. Merdeka sehat ya. Merdeka sehat. Artinya masyarakat Bangkalan itu udah merdeka, tidak perlu lagi kalau dia sakit ya. Memang kita nanti dicegah ya, orang kalau bisa jangan sakit, tapi kok Pak Penakib kok cek yakin ya, kok serius enggak Kabupaten Bangkalan ini untuk menuju ke UHC? Serius. Komunikasi yang sudah dilakukan sejak LGGD serius. Kenapa ini saya katakan serius? Karena dengan beberapa kali pertemuan sejak podcast itu, kita beberapa kali pertemuan dengan stakeholder, memang dukungan penuh, support penuh dari Pemda, Pak Bupati, melalui Pak Sekda, melalui Pak Kadinkes, melalui banyak BPKAD, melalui Bapeda, itu juga support penuh bahwa kita akan melakukan percepatan untuk segera berhasil. Maraton, dan bahkan sehari mungkin rapatnya bisa beberapa kali. Ini harus saya konfirmasi ke yang kayak bersangkutan Ustaz. Dokter Farhad kan sekarang Dinkes dan juga di RSUD. Bener yang diceritakan Pak Penakib ini, nggak ngarang. Jadi Pak Aliman, jadi memang setelah masukan dari banyak elemen masyarakat, memang Pak Bupati waktu itu pertama kali kira-kira 1 Oktober ya, itu membuat edaran. September ya kayaknya. September. 30 September. Membuat surat edaran bahwa yang isinya adalah percepatan UHC. Di situ memang salah satunya adalah memacu segala macam potensi sektor yang ada di Bangkalan untuk mempercepat UHC. Untuk programnya Pak Bupati itu, saya diperintahkan menjadi PLT Sekretaris Dinas Kesehatan waktu itu. Ini paket dengan itu. Jadi diberi tugas baru oleh Pak Bupati dalam rangka untuk mengakselerasi ke UHC. Lo, cepet tongku ini Pak Bupati.
Jadi kalau sesuatu yang sudah di apa namanya, apalagi sudah menjadi tugas dan kewajiban. Dokter Farhan ini saya sebelum jadi dokter saya sudah kenal. Memang begini. jadi sudah waktu itu paket. Jadi saya diperintahkan Pak Bupati untuk mengawal UHC dan kedua meningkatkan layanan di puskesmas. Jadi itu setelah itu lanjut kita melakukan koordinasi dengan BPKAD, dengan dinas sosial, kemudian dengan dinas kependudukan. Kita rapat, mungkin benar kata Pak Munakir tadi, kalau nggak sehari 2 kali, kalau seminggu itu kita kontak-kontakan itu sudah sering. Apa kurang berapa, postur anggarannya, teknisnya bagaimana, itu ya ngitungnya gitu ya. Jadi ini semua sudah kita lakukan, insya Allah memang dalam beberapa waktu lagi nanti kita akan segera UHC. Nah cuman memang dalam UHC ini kita tidak hanya gratis ya, tapi kita harus di vaskes-vaskes kita, utamanya vaskes pemerintah, rumah sakit, puskesmas harus meningkatkan dan support penuh ini UHC. Jangan sampai nanti kita UHC kita nggak siap. Jadi memang ini yang kita selalu genjot sekarang, peningkatan fasilitas kesehatan ini di rumah sakit dan puskesmas. Oke. Dok, satu putaran lagi. UHC ini kan pasti akan mendapat sambutan luar biasa nih dari publik dan masyarakat. Bisa saja seperti saya sempat diceritakan masyarakat Sampang, Pak Munakir. Orang sakit di lantar ke masyarakat yang melambung ini dewa. Gara-gara UHC. Ini saya diceritakan salah satu vaskesnya, salah satu paramedisnya. Aku kak, setiap orang yang sakit di kengpil lantar ke puskesmas kak. Jadi antri katanya sempat antri karena ada euforia gratisnya itu. Nah persiapan antisipasi semacam ini, apakah ini perlu diantisipasi atau bagaimana Gus? Jadi gini, kalau untuk di rumah sakit kita sudah merasakan efek lonjakan dari UHC Sampang. Oh gitu. Jadi banyak teman-teman masyarakat Sampang memanfaatkan vaskes yang di rumah sakit. Jadi memang kebetulan kita juga sudah secara sistem ya untuk antrian online dan semua sudah bahkan kita di rumah sakit itu sudah mendapatkan reward dari BPJS untuk antrian online-nya semua. Itu tinggal kita melaksanakan. Nah, yang di puskesmas ini memang perlu sosialisasi terus-menerus nanti ke bawah dengan teman-teman BPJS, dengan masyarakat ini, dengan Pak Aliman ini. Mari, karena memang dengan UHC ini kita harus saling mengawasi Pak Aliman. Jadi saling memberi support karena ini informasi harus sampai ke bawah. Memang semuanya akan gratis. Ini memang visi Pak Bupati ini harus disegerakan ini tentang UHC ini. Dok, menjadi tidak sesuai harapan publik ketika nanti UHC oke, tapi pelayanannya ya acak-acakan dan dapat SP lagi nanti itu di Pak Munakir. Putus nanti gitu ya. Pak Agung, Pak Agung, ini kan pasti ada euforia. Vaskes-vaskes di Kabupaten Malang khususnya di masyarakat di apa ini namanya? Mohon maaf Pak Liman, diingatkan lagi. Ya. Ini yang gratis adalah di vaskes pemerintah dan vaskes swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Nah ini memang masyarakat harus tahu ini. Jangan sampai periksa ke praktek pribadi nanti minta gratis, itu tidak bisa. Ini salah satu catatannya Mirsa, nanti itu akan saya lebih push lagi tentang persoalan ini agar kesadaran masyarakat terkait dengan urusan layanan yang diberikan oleh UHC ini bagaimana nanti podcast lagi, gue jangan sekarang terus jangan cukup sekarang kita podcast lagi. Pak Agung, apa sebetulnya yang harus dipersiapkan Pemda terkait dengan urusan per-UHC ini? Karena kalau saya melihat dari Dr. Farhan sudah ngebet, apalagi Pak Munakir juga kepingin juga bermanfaat di sini gitu ya. Apa sebetulnya secara teknis yang harus dipersiapkan oleh Pemda terkait dengan pelaksanaan UHC? Oke, terima kasih Pak Aliman. Jadi menindaklanjuti dari koordinasi yang sudah dilakukan tingkat pimpinan OPD dengan BPJS Kesehatan, saya dan teman-teman Pak Faruk juga kita menindaklanjuti di tingkat teknisnya Pak Aliman. Jadi yang mengacu ke pengalaman di Sampang, jadi memang betulnya saya dengan Pak Aliman, jadi euforia masyarakat itu sangat tinggi. Nah itu kalau tidak diimbangi dengan kesiapan pelayanan, itu akan menimbulkan masalah baru ya. Masalah baru gitu. Nah untuk yang Bangkalan kita sudah menindaklanjuti dengan mengumpulkan FKTP Puskesmas kemarin itu hari
Senin minggu lalu insya Allah. Nah, tujuannya adalah kita menyampaikan ke teman-teman puskesmas untuk teknis pendaftarannya. Jadi nanti untuk masyarakat Bangkalan yang selama ini belum terdaftar begitu, itu nanti bisa melakukan pendaftaran melalui puskesmas. Jadi tidak perlu datang. Aku sebelum nanti catat ya, saya sudah terdaftar ya. Iya. Saya sudah terdaftar. Untuk membantu hasil, saya langsung daftar menjadi anggota BPJS. Oh gitu ya, betul. Berarti nggak dibayar saja. Lanjut lagi. Ya. Jadi kan untuk memudahkan masyarakat khususnya Pak Aliman ya. Jadi nanti masyarakat itu akan mendaftarkan dirinya ke puskesmas sesuai alamatnya. Jadi, itu yang perlu kita bekali ke teman-teman puskesmas. Kita siapkan aplikasi yang nanti bisa digunakan teman-teman puskesmas dan nanti rumah sakit juga bisa untuk melakukan pendaftaran. Gitu. Harapannya peserta itu tidak perlu wirawiri, tidak perlu bertanya kemana. Gitu. Jadi cukup dilayani di satu titik itu bisa selesai. Pak Agung, apa ini tidak penting untuk dibicarakan dengan Dinkes Pak Dr. Farhad ya untuk penting. aplikasi ini untuk gabungan tuh ya biar tidak hanya yang menerima pasien itu kan Vaskes yang dibawa ke kendalinya Pak Dr. Farhad ya, sudah Dinkes dan juga Pak Sudi. Aplikasi-aplikasi itu biar HP-nya orang tidak terlalu banyak dengan aplikasi-aplikasi gitu ya. Mau nggak dibicarakan dengan Dinkes agar ada smart, ada kesederhanaan gitu ya, dalam konteks bisa mengakses pelayanan UHC ini biar tidak ribut-ribut nanti karena ada aplikasi baru ini dibicarakan nggak untuk masalah ini? Sudah kita bicarakan Pak Liman. Jadi justru pertemuan kemarin itu atas restu dari Dinkes begitu ya, karena kami tempatnya juga di Dinkes kan kemarin itu. Nah terkait dengan tapi pakai aplikasinya BPJS. Ya. Namanya apa? Edabu. Apa? Edabu Pemda. Edabu Pemda. Ini belum disosialisasikan. Kalau ke dokter baru mungkin belum secara langsung ya. Kan? Gitu. Belum. Jadi ini yang menyentuh langsung terhadap masyarakat kan aplikasi mereka ini. Kalau sekarang kalau nenek saya atau bapak saya kan mungkin masih awam urusan. Tapi ini pasti didampingi anaknya, didampingi cucunya kan gitu kan. Mempunyai aplikasi ini. Itu nanti puskesmas Pak Aliman. Puskesmas. Jadi gini loh Pak Aliman. Nanti kalau orang itu sakit, cukup dengan NIK. Itu nanti langsung teman-teman Vaskes yang akan menginput. Jadi teman-teman pokoknya KTP aja. Ya. Bahkan di rumah sakit itu kita sudah kerjasama dengan Dispendu. Orang sakit tidak punya KTP atau EKTP langsung kita perekaman di rumah sakit, sering sudah. Oh gitu. Sudah dilakukan. Ternyata sudah banyak yang dilakukan, tapi tidak terpantau oleh. Mungkin lewat Pak Lima nanti bisa. belum lewat ya. Pak Baru. Sampai aja kan baru kerjasama. Ini kan enggak. Pemirsa. Pak Baru, ini Bangkalan ini. Dan ini di bawah kendalinya Pak Faruk nanti urusan masalah persoalan pelaksanaan UHC. Kalau Pak Munakib kan di atasnya lagi ini kan. Wilayah jurisdiksinya kan Madura kalau Munakib. Yang Pak Faruk kan di sini. Ini untuk mengantisipasi dan lihat pelaksanaan UHC ini karena kalau melihat dari sebelumnya ada dong satu dua Vaskes yang nakal kan terkait dengan urusan BPJS. Lah ini sudah oleh Pak Faruk sudah diperhatikan nggak untuk bagaimana langkah-langkah antisipasinya agar masyarakat betul-betul maksimal memanfaatkan UHC ke depan. Gimana? Sudah dipersiapkan nggak Pak Faruk? Ya, baik, terima kasih. Untuk persiapan terkait pelayanan, saya rasa Pak Munakib mengawal kami ketat, artinya mendampingi kami di Bangkalan itu sangat ketat sekali. Ya, yang kita tahu beberapa kali sudah ada beberapa yang memang perlu perhatian, sehingga kami awali dan kami barengi juga dengan kegiatan-kegiatan yang berkunjung langsung ke Vaskes untuk mengevaluasi dan juga menginformasikan hal-hal yang kira-kira ikut kejaran yang lurus lah seperti itu ya. Intinya Siratal Mustaqim. Terus menambahkan sedikit terkait teknis kaitannya euforia nanti di masyarakat. Mungkin saya setuju yang Pak Dr. Farhad sampaikan tadi. Saya khawatir masyarakat sakit tidak sakit berbondong-bondong ke puskesmas. Artinya mungkin lebih tepatnya mereka yang membutuhkan layanan kesehatan itu silahkan datang ke fasilitas kesehatan khususnya puskesmas.
pada saat itu juga dilakukan pendaftaran dan saat itu juga bisa. Himbauan ini kok sampai pentingnya untuk menambah dari Pak Faruk. Takut BPJS rugi apa gimana ini Daya? Tidak, Pak. bukan itu yang dimaksud. Ya. Bukan masalah rugi tidaknya. Guyon, Pak. Enggak. Yang kami khawatirkan nanti kan teman-teman kalau banyak pasien banyak untuk klaiman banyak nanti dia takut rugi enggak ya? Jangan rugi dia. yang kami khawatirkan teman-teman di tingkat pertama, artinya kan masyarakat daftarnya ke Puskesmas, takutnya pemahamannya begitu. Bukan meresah, bukan. Tapi lebih ke yang membutuhkan layanan. Ya. Itu salah satu hal yang perlu diantisipasi, memang terjadi di Sampang. Ya. Betul. Pak Menakib yakin ini akan segera UHC ya? Yakin ya. Tahu kapan, mudah-mudahan cepat ya Pak Menakib ya. Secepatnya. Bismillah lah. Ini kembali ke fase tadi ya. Jadi saya di Madura ini sebenarnya punya dua tujuan. Yang pertama itu memang membuka akses seluas-luasnya bagi penduduk Madura untuk mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan. Itu insya Allah mudah-mudahan sudah tercapai di Sampang dan segera mungkin di Bangkalan. Kemudian insya Allah juga di Sumeneb segera menyusul. Yang kedua itu adalah memperbaiki kualitas layanan kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu diikat oleh kontrak. Dalam kontrak itu diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik BPJS Kesehatan maupun Vaskes itu sendiri. Begitu juga di situ disebutkan hak peserta untuk mengakses layanan kesehatan itu ada prosedurnya, ada ketentuannya dan lain sebagainya. Nah dari situ sebenarnya di hari-hari ini kita bisa lihat bahwa yang tidak komitmen dengan kontrak itu siapa? Saya yakin nggak mungkin kalau peserta kan nggak tahu. Tapi peserta juga punya hak dan punya kewajiban untuk memenuhi prosedur. Kalau dia sakit apa misalnya dia harus kemana dulu dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah Vaskes. Kenapa menarik Vaskes itu? Jadi uang yang digelontorkan oleh Pemda, oleh pemerintah daerah provinsi maupun oleh pusat itu harapannya bisa membeli layanan kesehatan ini dengan baik. Vaskes itu memberikan kualitas layanan yang baik kepada saudara-saudaranya sesama warga Madura ini, sehingga kualitas layanan kesehatan itu berkualitas. Jadi tidak ada lagi pertanyaan apa bedanya BPJS Kesehatan di Madura dengan BPJS Kesehatan di Surabaya. Jangan dibeda-bedakan gitu ya. Silakan dibandingkan, itu hak peserta untuk membandingkan, tapi harusnya terjawab bahwa tidak ada bedanya BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan di Surabaya dengan BPJS Kesehatan di Madura. Nah, kalau memang persoalan keterbatasan fasilitas dan sebagainya. Kalau urusan BPJS umum dan BPJS ini banyak yang keluar. Umum dengan BPJS karena di BPJS Kesehatan itu kan diatur ya, ada prosedurnya. Kalau mau ke rumah sakit itu kalau yang bukan kegawat daruratan harus ada rujukan dan sebagainya. Beda dengan pasien umum. Itu hanya di situ saja sebenarnya. Kalau tenaganya, obatnya, tempat ruangan operasinya dan sebagainya sebenarnya sama. Itu terkait dengan fasilitas kesehatan. Memang di kita di Madura ini belum ada pasang ring jantung, itu belum ada. Sehingga mungkin harus ke Surabaya terkait fasilitas. Kemudian mungkin di kita kemoterapi atau perawatan kanker itu di Bangkalan belum ada. Sumeneb sudah ada. Tapi mungkin sebagian harus ke Surabaya. Kalau mendengar ini Bangkalan sebentar lagi ada. Rencananya memang ada. Rencananya memang ada. Sedang berproses. Karena gini, ketika itu bagian dari deal Pak Lima. Itu bagian. Jadi kalau ini udah UHC, kemoterapi, cat lab akan difasilitasi. Ya, karena gini, Mas Aliman, ketika masyarakat itu bisa berobat di suatu daerah, maka biaya itu akan ada di daerah itu. Bayangkan betapa banyak orang Bangkalan yang berobat ke Surabaya. Ya betul. Ya kan, yang terkenal rumah sakit sebelah, PHC misalnya, Pusada Utama. Pusada Utama kan juga kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Itu berapa banyak toko-toko orang-orang kaya yang lari ke sana. Ya sama lah di Indonesia juga berapa banyak orang kaya yang lari ke Malaysia. Di sini, kenapa nggak disediakan di sini? Nah, salah satunya jawaban adalah UHC. Ini BPJS itu bukan dokter loh. Yang bicara di ketua BPJS bukan ketuanya dokter. Kenapa UHC? Karena dengan UHC, Bang Aliman, layanan itu insya Allah pasti kebeli. Okay. Ya. Pak Menakib, ini sekaligus menjadi closing statement ya, barusan ya. Pak Agung, silakan Pak Agung, apa yang penting untuk dijelaskan terkait dengan persiapan secara teknis Pak Agung? Oh iya, kalau dari saya memperkuat lini pelayanan. Jadi lini pelayanan itu dalam artian pendaftaran peserta ya kalau biasanya ya.
karena saya di bidang kepesertaan, artinya saya harus menjamin proses pendaftaran peserta itu berjalan dengan baik. Nah ini perlu komunikasi intens antara kami, puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan. Gitu. Dan tindak lanjutnya sudah Dukcapil juga, Dukcapil. Jadi kami buatkan media komunikasi di grup WA. Nah, di dalamnya itu tadi yang saya sebutkan tadi. Nah ini membahas terkait permasalahan-permasalahan nantinya apabila ditemukan pada waktu proses pendaftaran. Jadi ini kan sudah selesai Pak Munakib. Oke, UHC begitu ya. Secara kebijakan ya. Nah, sebetulnya di sini nanti yang juga penting karena ini akan menentukan pelaksanaannya gitu. Jadi koordinasi dengan teman-teman di puskesmas dan rumah sakit itu sangat diperlukan. Ya. Saya itu. Jadi kalau ada orang 10 sakit atau orang Tanjung Bumi sakit, nggak perlu datang ke Bangkalan. Cukup di sana ya. Cukup di sana nanti pesertanya kan. Tapi kalau dirujuk di sini nggak apa-apa. Oh ya, dirujuk. Artinya kalau untuk pendaftarannya nggak perlu datang ke BPJS. Oh gitu. Dok, silakan dok. Apa yang penting disampaikan terkait dengan urusan persiapan UHC dan mudah-mudahan segera nih dok. Silakan dok. Jadi memang PR kami adalah meningkatkan kualitas layanan. Jadi untuk di rumah sakit itu kita memang sudah berkomunikasi dengan Pak Munakib ini karena BPJS ini kalau ibarat ya Pak ya, dunia perdagangan ini VOC Pak. VOC yang mengatur harga, dia yang mengatur kerjasama, mau kerjasama dengan siapa. Jadi monopoli dunia kesehatan. Apa yang nyampe? Jadi Deking ya. Iya, dekingnya. Iya, jadi dia monopoli dunia kesehatan. Apanya mana dia? Dia yang mengatur kerjasama, yang menilai. Yang menilai kerjasamanya, dia yang mengatur pembiayaannya. Ini BPJS. Jadi memang dengan adanya UHC ini saya juga minta kebijakan dari Pak Munakib ini untuk urusan tadi sudah sebutkan CAT Lab. CAT Lab ini memang yang rumah sakit akan fokuskan di 2023. Jadi memang untuk jantung-jantung, operasi jantung, gagal jantung kan kalau memang perlu kateterisasi kita kan rujuk Surabaya. Ini kita akan fokuskan 2023. Kita juga sudah mengirim teman-teman untuk sekolah, perawat semua, HCU-nya sudah kita, ICU sudah kita siapkan untuk 2023. Tapi bisa Merabu. Tetapi itu kan perlu ACC BPJS. Jadi ya nanti kan perlu dikredensialin oleh teman BPJS, tapi pusat itu ya. Minta tolong bantu kawal. Yang kedua kemoterapi. Kemoterapi ini kita sudah terkendala pandemi yang tahun lalu. Sebenarnya sudah 3 tahun lalu kita sudah ada rencana gitu. Sudah ada rencana pandemi. Sudah. 3 kredensialnya 3 datang. Jadi itu sudah kita satu dari rumah sakit ya. Untuk puskesmas ini karena memang puskesmas ini PR-nya tidak sama, antar puskesmasnya tidak sama PR-nya. Komplek. Nah, ini saya baru diberi tugas dulu sampai 2 bulan. Iya. Untuk untuk menonorkan yang komplek itu. Jadi yang puskesmas ini kemarin kita bikin semacam kompetisi antara mereka. Karena puskesmas yang bagus kita akan kasih kapitasi lebih. Jadi nanti ada PR dari. Jadi kan kalau BPJS di Vaskes pertama ini kapitasi Pak Liman hitungannya. Jadi di Kekokop ada berapa orang. Ini kalau nanti tidak berbenah, puskesmasnya dalam 6 bulan ini tidak berbenah. Makanya Pak Munakib ini dengan Pak Faruk ini kan kita ajak KBK-nya, bagaimana kualitasannya. Nanti orangnya kita pindah. Ada 2, kepalanya yang kita pindah atau orang kapitasinya yang kita dikurangi. Reward and punishment. Ya, karena itu contohnya ada satu puskesmas ya, sangat lengkap sekali fasilitasnya, rawat inapnya bagus, ini bagus. Tetapi yang di sisi lain sebelahnya itu puskesmasnya tidak berkembang. Nah ini memang kita kasih tahu. Ini bahasanya dokter barusan perlu untuk dicek itu ada puskesmas yang lengkap, tapi banyak yang acak-acak. Nah ini makanya ini nanti karena sekarang ini puskesmas ini sudah BLUD itu kan sudah mengatur keuangannya sendiri. Ini kita akan nilai, makanya saya butuh teman-teman ini untuk terjunlah ke bawah.
Pak Aliman ini jangan di Siap. kota aja, Siap. keliling ke bawah dilihat. Jadi nanti itu dinilai. Itu yang menjadi PR kita sekarang adalah peningkatan layanan di rumah sakit dan puskesmas. Meskipun sebenarnya itu sudah kalau rumah sakit sebenarnya sudah on the track, dimulai, ya? tinggal berjalan. Puskesmas ini yang ada yang sudah bagus memang, ada yang memang kurang sentuhan teman-teman ini. Nah, sekarang ini kita berkoordinasi. Kalau RSUD sudah berjalan, puskesmas mulai. Harus berjalan. Kalau puskesmas ada yang sudah lengkap, banyak yang akal-akalan. Juga banyak lah. Ya. Cuma intinya gini. Nah, bahasa sakit yang bagus. Ada yang lengkap. Kalau bicara ada hitung dua. Selain apa sih? Udah, sampean lihat aja, lihat aja gini. Karena, Bangunannya sudah bagus kan? bangunannya bagus. Jadi gini, nanti kita ini evaluasi bersama. Jadi nanti sekarang ini UKM kan puskesmas ada 2 Pak Liman. Ada yang UKP pelayanan, ada yang UKM yang berjalan-jalan itu, yang penyuluhan dan lain. Ini yang UKM ini minta saya awasi teman-teman ini. Kemarin saya sudah ke NU, ke Muhammadiyah, itu semua untuk mengawasi kegiatan UKM ini. Plan kesehatan yang berjalan. Ya, saya kira itu dari saya. Tapi yang jelas Pemda dan Pak Bupati ini Serius. sebenarnya gini, ya ini lagi. Biar tidak kesannya ini kita enggak. Sebenarnya dinas sosial, langkah-langkah dinas sosial Pemda itu sudah dengan dinas sosialnya ya sudah bergerak, itu sudah awal tahun itu sudah bergerak. Pendataan, penghapusan pendataan. Itu yang membantu UHC. Sehingga pada titik sekarang kita level itu sudah 88%. Dengan bantuan dari teman-teman dinas sosial, dinas sosial SLRT, sampai yang sampean itu loh di Kilana itu sebenarnya sudah bergerak, sampai ke titik di mana kita sudah 88%. Jadi sehingga eksekusi akhirnya kita tinggal melanjutkan. Jadi gerakan ini sebenarnya sudah dimulai. Jadi kalau saya sedikit nggak cuma Pak Munakib yang berhasil, teman-teman dari BPJS yang sebelumnya, Bu Ketua BPJS sebelumnya itu sudah menata ke situ. Cuman Pak Munakib ini karena bejrnya oleh berkah. Ketemu Jadi ketemu Pak Bupati yang sedang bironya ini meningkatkan UHC ini, ketemu kita akhirnya clear. Tapi usahanya sudah lama. Oke, itu saja catatannya dari Dinkes, Dr. Farhad Setdis. Dinkes Kabupaten Bangkalan, juga Wadir RSUD yang menangani dan mengurusi serta yang mengatur terkait dengan urusan faskes di Kabupaten Bangkalan. Pak Harun, silakan yang mau disampaikan. Saya mungkin satu aja Pak Aliman. Silakan Pak Harun. Mungkin yang untuk masyarakat yang utama adalah memastikan NIK-nya online Dukcapil. Itu yang terpenting. Catatannya, karena dari situlah baru bisa mendapat layanan. Ya. Tetapi kalau misal tidak online Dukcapil, nanti ada teman-teman dari Dukcapil yang akan membantu. Memfasilitasi. Bisa kita. Oke, pemirsa, pembahasan dan pembicaraan terkait dengan urusan persiapan Bangkalan UHC betul-betul serius ternyata. Bahkan satu hari bisa 3-4 kali rapat katanya. Dan kerja keras Pemda dan BPJS ini insya Allah tidak akan lama lagi masyarakat Bangkalan akan menerima manfaat dari kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bangkalan dan juga kerjasama dengan BPJS. Mudah-mudahan ini segera terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.